Karena Tuhan Yesus hidup, maka Dia memerintahkan kepada kita untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Mari, saya mau ajak saudara, kita bersama-sama menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Mari, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kau, COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Mari kita berdoa agar nubuatan para nabi yang mengatakan pandemi COVID-19 akan selesai pada waktu Paskah, hal itu akan digenapi. Hal itu akan terjadi. Katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup, kita akan melihat Pentakosta ketiga akan digenapi, di mana melalui semua peristiwa yang sedang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali, itu terjadi. Kita akan melihat bangkitnya generasi Yeremia. Baik, tadi kita sudah melihat cuplikan khotbah dari Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Ini adalah khotbah yang disampaikan Pak Niko pada hari ini, 10 April 2020. Nah, sebenarnya isi khotbahnya itu bagus ya, karena menceritakan kematian dan pengorbanan Yesus untuk menebus dosa manusia. Nah, kalau saya melihat isi khotbahnya itu, Injil itu cukup ditekankan di dalam khotbah itu. Tetapi di menit yang ke-25, mulai menit 25 dan seterusnya, lalu muncullah kalimat Pak Niko yang menghardik COVID-19. Dia mengatakan Tuhan memerintahkan dia untuk melakukan hardikan terhadap COVID-19 agar supaya virus itu berhenti. Nah, di sana menariknya Pak Niko itu menggunakan atau mengutip sebetulnya teks di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Di sana merupakan sebuah cerita di mana Tuhan Yesus melakukan hardikan terhadap angin taufan yang luar biasa ganas pada waktu menerjang perahu yang di dalamnya ada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nah, kalau kita melihat konteks ayat itu, maka sebelum hardikan Tuhan Yesus terhadap angin dan danau itu, Yesus sedang mengajar tentang kerajaan Allah melalui beberapa perumpamaan. Dan setelah hari mulai petang, sudah menjelang petang, menjelang matahari terbenam, jadi hari mulai malam ya, lalu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Mereka lalu naik perahu dan berangkat. Nah, tapi di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, dan perahu itu mulai penuh dengan air. Itu di ayat yang ke-37. Tapi menarik bahwa di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam itu, ternyata Tuhan Yesus lagi bobo. Dia lagi tidur. Ya. Dia malahan enak-enak tidur, sementara murid-muridnya sedang gelisah, cemas, ketakutan terhadap ombak yang begitu besar yang mau menenggelamkan perahu mereka. Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus ya. Yesus lalu bangun. Dan apa yang dilakukan Yesus? Ketika dia bangun, dia kemudian menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Perhatikan baik-baik ya. Setelah hardikan Yesus itu, maka angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Nah, saya penasaran ya melihat dari bahasa aslinya di dalam ayat yang ke-39 tadi, di mana Yesus mengatakan diam, tenanglah ya. Saya melihat dalam bahasa aslinya karena saya tidak tahu bahasa Yunani, maka saya melihat di sebuah buku tafsiran ya. Buku tafsirannya ini. Ini adalah The Wycliffe Bible Commentary. Pada ayat 39, Wycliffe berkata demikian ya. Saya bacakan. Markus mengisahkan perintah Kristus terhadap taufan tersebut. Bentuk waktu auris Yunani. Jadi
kata Yunani yang ada di sana itu menggunakan bentuk waktu auris. Pada naskah asli dipergunakan untuk menunjukkan bahwa dia, Yesus ya, langsung menghardik angin itu dan segera angin itu reda. Jadi menurut bahasa aslinya ketika Yesus menghardik angin itu, maka segera seketika itu juga ya, angin itu reda. Nah, Tuhan tidak perlu mengulang perintahnya karena perintahnya langsung ditaati. Diam, tenanglah. Erlenski secara menarik menerjemahkan bentuk waktu perfect dari perintah kedua Kristus itu. Pakailah pembungkam itu dan jangan. Jadi angin badai itu langsung bungkam dan seketika itu juga tidak terjadi lagi taufan di sana ya. Jadi itu dalam RCH Lenski The Interpretation of Mark's Gospel halaman 201. Jadi jelas sekali ya, kalau kita melihat di teks aslinya bahwa ketika Tuhan Yesus menghardik danau itu, maka seketika itu juga angin yang begitu kencang, hebat, luar biasa itu berhenti, reda seketika itu juga, dan danau langsung menjadi tenang. Ya, jelas sekali ya. Nah, tetapi kita akan membandingkan kemudian ya, selanjutnya kita akan membandingkan bagaimana dengan hardikan Pak Niko. Ya. Nah, di video tadi kita sudah mendengar ya, di sana Pak Niko menghardik COVID-19 dan mengatakan, diam, tenanglah. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Pak Niko menghardik itu, apakah pandemi COVID-19 itu langsung berhenti seketika itu juga? Ternyata tidak berhenti. Ya. Bahkan, saudara, hardikan dari Pak Niko sebetulnya bukan hanya dia lakukan pada hari ini, tapi sebelum hari ini, jadi beberapa minggu lalu atau mungkin bulan lalu ya, saya kurang tahu persisnya. Pokoknya pada hari-hari sebelumnya Pak Niko juga sudah menghardik COVID-19 ini ya. Tapi faktanya apa, kita melihat bersama bahwa hari ini justru yang positif kena virus itu justru semakin meningkat ya. Sudah menembus angka lebih dari 3.000 orang. Ya, mendekati angka 4.000 orang ya, 3.500-an lebih sudah. Bahkan yang meninggal justru semakin meningkat orang yang meninggal ya. Sudah ratusan orang yang meninggal. Nah, seharusnya jika itu benar-benar dari Tuhan, bahwa Pak Niko mengatakan dia mendengarkan suara Tuhan yang memerintahkan dia, seharusnya wabah corona itu langsung berhenti seketika itu juga ya, pada saat Pak Niko menghardiknya pada beberapa waktu yang lalu. Tetapi mengapakah hardikan itu terus dilakukan? Bahkan sampai hari ini, pada waktu kita memperingati Jumat Agung, Pak Niko juga terus menghardik corona itu, dan faktanya corona itu tidak berhenti-berhenti juga. Nah, dari sini saya menyimpulkan saja, gampang sekali ya untuk menilai apakah itu suara Tuhan atau tidak. Nah, dari sini sudah jelas sekali terlihat bahwa Pak Niko sudah melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Ya, dengan dia mengutip teks Alkitab dan lalu dia terapkan untuk kondisi saat ini, ternyata itu tidak cocok. Teks yang dia kutip, kalau menurut Pak Tong yang dia copy itu, ternyata tidak terjadi. Berarti apa? Pak Niko asal mengcopy perintah Tuhan Yesus. Ya, jelas bahwa di sini suara Tuhan yang dia klaim dan yang dia dengar langsung dari Tuhan ternyata tidak terbukti. Ya, menurut saya itu bukan suara Tuhan. Ya. Tetapi oke lah. Ada yang menarik dalam video khotbah yang dia sampaikan hari ini. Dia katakan begini ya. Yang menarik bahwa Pak Niko mengatakan bahwa virus itu akan berhenti pada waktu Paskah. Paskah ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus ya.
Hari ini kita memperingati Jumat Agung, yaitu di mana peristiwa di mana Yesus mati, ya, disalib. Lalu kan Alkitab katakan 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Nah, itulah yang disebut dengan Paskah, ya, kebangkitan Kristus yang terjadi 3 hari kemudian. Jadi mulai hari ini, hari pertama hari Jumat, hari yang kedua hari Sabtu, hari yang ketiga hari Minggu. Ya, dikatakan bahwa kebangkitan Yesus terjadi pada waktu pagi-pagi benar, ya, pada waktu anggaplah pagi hari, ya, pagi hari terjadi. Nah, berarti nanti kita akan melihat, ya, apakah COVID-19 ini akan berhenti pada waktu Minggu pagi. Ya, catat tanggalnya. Hari Minggu itu adalah tanggal 12 April 2020. Benarkah COVID-19 akan berakhir atau berhenti di hari Paskah, yaitu pada hari Minggu 12 April 2020? Apakah benar demikian? Mari kita tunggu 2 hari lagi.